ini. Selamat pagi saya ucapkan bagi kita semua. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah di tempat ini. Bagi kita semua yang hadir pada pagi hari ini maupun jemaat Tuhan yang masih ada di rumah, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan hari ini kita sama-sama mau menikmati berkat Tuhan. Kita sama-sama mau menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, meninggikan Tuhan. Dan saya mengajak kita semua, mari kita mau menundukkan kepala kita sejenak. Kita mau bersatu bersih dan bergerak di hadapan Tuhan. Kami datang Tuhan dalam hadirat-Mu, membawa korban syukur kami Bapa. Kami mengucap syukur untuk hari ini lagi Tuhan. Kami boleh datang menyembah Engkau di tempat kami masing-masing. Kami rindu menaikkan segala pujian kami di hadapan Engkau Tuhan. Kami layak menerima pujian dan sembah kami. Kau Allah yang layak ditinggikan, Kau Allah yang layak disembah Tuhan. Kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan. Biarlah hati kami mau menyembah Tuhan. Mulut kami mau bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah Yesus penyelamat kami. Kau juru selamat kami Bapa. Biarlah pagi hari ini kami mau nyanyi dan bersorak bagi nama-Mu. Sama-sama kita mau katakan, Yesus itu penyelamatku. Yesus penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Pelihut, pelihut
Marilah kita memulai ibadah minggu ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memeliharanya dengan kasih setianya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya turunlah anugerah rahmat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan dari Roh Kudus menyertai ibadah kita. Amin. Kita hari ini dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-7 demikian sabda firman-Nya. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Amin. Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita bersama-sama menaikkan pergumulan kita di hadapan Tuhan. Doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Frankie kepada hambanya. Saya persilakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, kepadamu kami nyatakan syukur. Terima kasih ya Tuhan, yang kami naikkan segala pujian, pengagungan kami dan penghormatan kami kepada Engkau, sebab sungguh Engkau adalah Allah yang hebat, Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, dipermuliakan atas semua perbuatan-Mu yang ajaib di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa karena setiap hari kami boleh merasakan kasih dan kemurahan-Mu, kami merasakan cinta-Mu, kami merasakan berkat, anugerah, serta rahmat-Mu yang tidak pernah berhenti. Sekalipun kami berada di dalam pergumulan, kami tetap merasakan dan melihat kehadiran-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Maka sungguh patutlah kami menaikkan pujian, hormat, syukur bagi Engkau Tuhan. Kiranya hari ini Tuhan melalui ibadah kami, setiap pujian pengagungan yang kami naikkan keluar dari dasar hati kami hanya rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, meninggikan dan mengagungkan, membesarkan nama-Mu, agar semua orang tahu, agar dunia tahu bahwa Allah adalah kasih, Allah mengasihi setiap orang, dan Allah siap memberkati setiap orang. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini bersama-sama dan bersukacita kami di hadapan-Mu Tuhan, dengan segenap jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang beribadah dari rumah. Kami bersukacita atas penyertaan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan bagi kami sepanjang 1 minggu ini. Kami boleh melewati banyak hal, ada suka, ada duka, ada tawa, ada tangis, ada pergumulan, bahkan pun ada jawaban atas pergumulan. Kami semua mengucap syukur karena kami ada sampai hari ini, semua karena kasih karunia Tuhan, dan Engkau melalui segala sesuatu yang terjadi menyatakan kasih dan kemurahan-Mu, bahkan Engkau mendatangkan kebaikan bagi setiap kami ya Tuhan. Kami bersyukur dan bersukacita kalau bukan Engkau yang menjaga kami, memelihara kami, menopang dan menolong hidup kami, apalah daya kami Tuhan. Kami tak sanggup berbuat apa-apa, karena firman-Mu katakan bahwa di luar Engkau kami tak dapat berbuat apa-apa. Maka setiap hari Tuhan, bawa kami untuk menikmati kasih-Mu, bawa kami untuk hidup di dalam kasih setia dan rencana-Mu Tuhan, dengan berlaku hidup setia, taat, dan mengasihi Tuhan sepanjang umur hidup kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Hari ini juga kami bersama-sama bersukacita bersama dengan jemaat yang berulang tahun pada pekan ini, khususnya adik kekasih kami Ferlitas Sihombing pada tanggal 15 nanti. Kiranya Allah memberkati, Allah mengurapi, Allah menopang kehidupannya sebagai seorang anak, diberkati Tuhan di dalam pertumbuhannya,
dan juga Tuhan di dalam hari-hari hidupnya semakin lagi dia mengenal Tuhan Yesus Kristus, mengasihi Tuhan melalui menghormati orang tua dan juga saudara-saudara, bahkan melakukan tugas tanggung jawabnya dengan hati yang penuh sukacita. Kami percaya bahwa kehidupannya diberkati, orang tuanya diberkati, seluruh saudaranya juga diberkati. Masa depannya Tuhan sudah siapkan yang penuh damai sejahtera, rancangan masa depan penuh damai sejahtera bagi adik kekasih kami Ferdita Sihombe. Kami juga berdoa dan memberkati, memohon berkat Tuhan atas ibu kekasih kami, Ibu Leo yang sedang mengandung. Allah memberkati, Allah menolong dan menopang kehidupannya di dalam masa kehamilan ini. Setiap hari tambah-tambahkan sukacita, tambah-tambahkan kesehatan, tambah-tambahkan berkat di dalam kehidupannya, pertumbuhan janin di dalam kandungannya. Tuhan memberkati, Tuhan menolong senantiasa, dan kami berdoa sampai pada hari di waktu dia akan melahirkan ada penyertaan Tuhan, ada berkat Tuhan tercurah dari surga bagi ibu dan bayi, bahkan juga bagi keluarga besar. Ada sukacita yang Tuhan kerjakan. Terima kasih ya Bapa di surga. Segala sukacita kami, segala ucapan syukur kami naikkan kepada Engkau ya Tuhan. Dan hari ini juga kami datang di hadapan-Mu, membawa permohonan kami di hadapan hadirat Tuhan. Karena sungguh kami tahu dan sungguh kami telah merasakan bahwa bagaimana Engkau menolong kami. Kami percaya bahwa Engkau pun terlalu sanggup dan Engkau pun berkenan menolong kami di hari-hari yang akan datang. Kami berdoa saat ini untuk kehidupan dan pergumulan jemaat Tuhan. Satu persatu jemaat Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, baik anak-anak, pemuda, orang-orang dewasa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Engkau mengizinkan kami boleh mengalami pergumulan, bawa juga kami untuk mengalami berkat Tuhan. Jangan biarkan pergumulan kami lalui tanpa mengalami berkat Tuhan. Hari ini kami berdoa jika ada di antara kami yang bergumul untuk perjuangan iman. Kami berdoa Engkau Allah memberkati, Engkau Allah terus menopang, membangkitkan iman, meneguhkan iman untuk tetap berharap dan percaya akan Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang sudah menyerahkan nyawa-Mu sebagai ganti dosa kami. Maka kami percaya bahwa segala pergumulan di dalam dunia ini, kami percaya bahwa tidak ada satu pun yang sanggup Engkau selesaikan bagi kami. Dan kami percaya Tuhan melalui setiap pergumulan kami, baik itu tentang ekonomi, tentang keluarga, pekerjaan, dan kerinduan buah hati, bahkan anak-anak sekolah. Kami percaya bahwa semuanya itu akan membuat iman kami semakin naik, membawa pertumbuhan kehidupan rohani kami semakin naik, semakin intim, semakin erat dengan Engkau. Dan sampai kami melihat bahwa dunia boleh melihat bahwa kemuliaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan terlalu sanggup menolong kami melewati masa-masa pergumulan kami dan membuat kami menjadi orang-orang berkemenangan. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami sungguh-sungguh berdoa untuk gereja kami GKMI Immanuel Cabang Celengsi. Engkau Allah memberkati gembala jemaat, keluarga Pak Adi dan keluarga. Kami berdoa di dalam nama Yesus, terus Engkau memberkati, terus Engkau Allah menopang kehidupan mereka, dan semakin lagi Engkau memperlengkapi di dalam tugas tanggung jawab pelayanan mereka ini. Dan terkhususnya karuniakan terus ya Tuhan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau, memiliki hati seperti hati-Mu Bapa, dan melayani Tuhan dengan penuh semangat, sukacita, dan penuh ketaatan di dalam kasih-Nya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, rumah tangga diberkati, anak-anak juga diberkati. Berkati juga para pengurus, setiap komisi, dan juga seluruh pelayan Tuhan. Kiranya Engkau Allah memberkati kami semua agar kami melayani Engkau dengan kesungguhan hati, dengan hati yang takut dan hormat akan Tuhan Allah yang punya pelayanan ini. Biarlah kami melayani dengan penuh sukacita dan semangat. Dan kami rindu Tuhan, melalui pelayanan kami banyak jiwa boleh diberkati, jemaat Tuhan diberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Hari ini juga kami berdoa untuk kompleks Cilengsi Hijau, tempat di mana kami beribadah, bersekutu, gedung gereja kami berada. Kami berdoa keamanan ada di dalam kontrol Tuhan. Tuhan memberkati lingkungan ini melalui kehadiran kami, melalui doa-doa kami bagi kompleks ini. Banyak orang diberkati ya Tuhan, banyak orang juga ditolong untuk dapat datang kepada Tuhan, mengenal Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu badan usaha apapun yang ada di kompleks Cilengsi Hijau maupun ruko ini diberkati Tuhan, dan mereka melihat berkat yang datang itu berasal daripada Tuhan yang kami puji dan kami sembah, yaitu Tuhan Yesus
Kristus Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Kami berdoa untuk seluruh kecamatan Cilengsi. Kami berdoa diberkati pemerintah Kecamatan Cilengsi, kelurahan, bahkan sampai RT RW. Kami berdoa diberkati Tuhan, ditopang Tuhan. Kami percaya bahwa ada berkat Tuhan tercurah atas Cilengsi ini. Kami berdoa sungguh-sungguh Engkau Allah memberkati. Dan kami juga berdoa secara luas lagi untuk bangsa dan negara Indonesia. Kami sungguh-sungguh berdoa Tuhan memberkati bangsa ini. Berkat Tuhan tercurah atas bangsa ini di segala bidang ya Tuhan. Kami rindu melihat pemulihan terjadi atas bangsa ini. Kami rindu melihat berkat Tuhan nyata bagi bangsa ini. Maka kami sungguh berdoa untuk pemerintah kami, khususnya di dalam pandemi ini Tuhan. Mereka bekerja dengan susah payah, menguras energi mereka, bahkan tenaga, pikiran, perasaan mereka. Bahkan kami berdoa hari ini, karuniakan mereka hikmat bagaimana mereka harus mengelola bangsa dan negara ini dalam situasi seperti ini. Kami juga berdoa secara khusus Bapak untuk tenaga medis yang ada bekerja sebagai frontliner untuk berjuang di dalam pemulihan bangsa ini atas orang-orang yang terpapar virus COVID-19 ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus ada perlindungan Tuhan, ada proteksi daripada Tuhan yang sempurna atas mereka. Hari-hari ini kami tahu bahwa banyak sekali tenaga medis, sudah lebih dari 100 orang yang gugur karena sakit penyakit ini. Kami berdoa Tuhan Yesus selamatkan, Engkau melindungi mereka. Mereka bekerja begitu kuat, mereka bahkan melepaskan segala kepentingan pribadi mereka demi orang banyak. Kami berdoa Engkau memberkati. Dan hari-hari ini orang yang sakit, kami berdoa di dalam nama Yesus disembuhkan, dipulihkan Tuhan. Kami rindu dan percaya bahwa bangsa ini akan segera pulih oleh pertolongan kasih setia-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja GKMI di seluruh Indonesia, dari pusat sinode maupun gereja-gereja lokal. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang Engkau utus untuk melayani. Karunia rohani untuk melayani Tuhan lebih dan lebih lagi. Bahkan seluruh Injil boleh tersebar sampai ke seluruh bumi, sampai ke pelosok-pelosok untuk menyatakan kasih dan kemurahan Kristus bagi seluruh dunia ini. Dan kami percaya bahwa melalui pelayanan GKMI, Tuhan, nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu ditinggikan, banyak jiwa boleh datang dibawa kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Terima kasih lembaga-lembaga misi dan penginjilan, baik itu lembaga-lembaga independen maupun yang dari gereja. Kami berdoa Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang bekerja sebagai barisan depan penginjilan. Kami berdoa Allah mengurapi, memberkati pelayanan mereka. Karuniakan karunia untuk melayani Engkau dengan keberanian yang berasal daripada Tuhan, karena kami tahu bahwa banyak sekali di antara mereka yang ketika menginjili di daerah-daerah yang begitu menentang kekristenan, nyawa adalah taruhannya. Maka kami berdoa Tuhan, Engkau Allah mengurapi, memberkati pelayanan mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami sungguh-sungguh berdoa untuk ibadah hari ini. Ketika kami hadir, kami beribadah, dan bahkan teman-teman kami yang di rumah, kami percaya bahwa hadirat Allah yang tidak terbatas itu oleh ruang dan waktu hadir di dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami, dan memberkati kami. Setiap bagian yang kami kerjakan hari ini, pujian, penyembahan, pengagungan kami, bahkan firman Tuhan yang akan kami dengar nanti, mengandung kuasa, memberkati kami, menolong hidup kami, bahkan menuntun kami di dalam pertobatan. Terima kasih ya Bapa, berkati hamba-Mu Pak Adi yang akan menyampaikan firman Tuhan. Ada urapan dari Tuhan Yesus Kristus atas hamba-Mu, memberkati kami semua. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Hari ini kami menyerahkan seluruh ucapan syukur dan permohonan kami hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang telah mengajar kami berdoa. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini saya mau mengajak kita semua untuk memuji-muji Tuhan. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Berbiarlah Tuhan kekuatan dan masuk dalam hidup kita. Kita mau selalu bersyukur kepada Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang menakutkan ini, kita mau terus menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Tuhanlah kekuatan dan masukku, Dia gunung bagian keselamatan. Tuhanlah kekuatan dan masukku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kau benar, Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Mari sama-sama kita mengucap syukur. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan masukku. Tuhanlah kekuatan dan masukku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Bersyukur, ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Oh yang bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita mau siapkan hati kita. Fokus hanya kepada firman Tuhan saja. Namun sebelumnya kita mau menyembah Tuhan dengan pujian. Firman Tuhan kita akan bersama.
setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu kunantikan. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat mahal ini. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau menantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Kita bangkit berdiri untuk menyambut kita Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, Kekuatan roh dan jiwa-Mu. maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu kunantikan. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat mahal tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesus, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat mahal tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat mahal ini. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Raja. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan.
Engkaulah yang kami andalkan dalam hidup kami ya Tuhan. Pertolongan kami datang dari tempat yang tinggi, yaitu Engkau sendiri. Engkau melihat situasi, keadaan dunia, bahkan keadaan hidup kami. Bila kebenaran firman Allah hari ini meneguhkan kami semua, bahwa Engkau bersama dengan kami. Engkau berserta dengan orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Dalam situasi dan kondisi apapun. Biarlah kebenaran firman Allah yang boleh kami dengar, membuat iman kami terus berharap kepada Tuhan. Membuat kami bergantung secara total kepada Tuhan. Berkati kami semua hari ini Tuhan. Baik kami yang ada di gereja ini, bahkan umat-Mu yang beribadah bersama keluarga di rumah. Tuhan boleh memberkati kami. Kami rindu benih kebenaran firman Allah menjadi dasar yang kokoh, bertumbuh berbuah dalam hati dan hidup kami. Sehingga dimanapun kami melangkah, kami tetap kokoh. Karena Tuhan yang menolong kami. Bersabda kepada kami Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan kembali Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Ya. Kepada jemaat yang di rumah, shalom. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan hari ini kita boleh bersyukur bersama-sama di hadapan Tuhan untuk diberikan kesempatan kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, salam sehat, salam sukacita, dan salam bahagia. Saya ucapkan kepada kita semua, biarlah kasih dan anugerah Tuhan mengalir bagi kita semua. Nah, hari ini kita akan masuk pada subtema yang kedua, yaitu belajar dari fenomena alam. Dalam tema besar kita, memahami tanda-tanda zaman, Matius pasal 24 dan 25. Nah, hari ini kita akan membaca bagian firman Allah dalam kitab Matius pasal 24 ayat 29 sampai ayat yang ke-36. Injil Matius pasal 24 ayat 29 sampai ayat yang ke-36. Saya akan membacanya bagi kita dan Bapak Ibu dapat menyimak, mengikuti dan menyimpannya dalam hati. Matius pasal 24 ayat 29 sampai 36, demikian sabda firman-Nya. Perikopnya adalah kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan nampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melebut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Demikian pembacaan firman Allah. Alkitab berkata, Tuhan bersabda bahwa yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan, memeliharanya dalam hidupnya hari lepas hari. Belajar dari fenomena alam, itulah yang menjadi tema firman Tuhan kita hari ini. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, penulis Injil Matius ini memberikan keterangan kepastian tentang kedatangan Tuhan Yesus. Jadi penulis Matius, yaitu Matius sendiri, memberikan keterangan kepastian tentang kedatangan Tuhan Yesus kembali ke dunia. Salah satu gambaran yang dipaparkan adalah tentang pohon ara. Tentang pohon ara. Ada banyak perumpamaan, tetapi dalam perikop ini penulis menggunakan gambaran yaitu pohon ara. Sifat yang khas dari pohon ara ini adalah buah dan daunnya itu biasanya
sama-sama dia muncul antara buah dan daun. Nah, biasanya kalau sudah berbuah, maka di sana akan tiba namanya musim panas, pasti. Jadi orang sudah tahu kalau sudah mulai berbuah pohon ara, maka musim panas akan datang. Nah, ini salah satu fenomena yang terjadi di sekitar mereka. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, fenomena alam di sekitar kita yang terjadi dapat kita saksikan bersama. Ada begitu banyak perubahan, ya, perubahan alam, musim dan cuaca. Beberapa bulan yang lalu di Arab banjir. Ada salah satu kota di Arab itu banjir. Padahal Arab itu adalah salah satu bangsa yang tandus karena memang jarang turun hujan. Nah, biasanya kalau turun hujan sekalipun dengan petir, mereka akan keluar, mereka akan teriak. Daerah yang jarang hujan ternyata tiba-tiba banjir. Nah, saat ini kita di daerah, khususnya daerah Cilengsi, sekarang kemarau berkepanjangan. Makanya sudah ada rumah yang airnya sudah mulai mengecil. Yang biasanya 1 jam sudah penuh semua tampungannya, sekarang 2-3 jam juga belum penuh-penuh. Itu terjadi, bahkan ada yang sudah kering. Situasi mulai berubah. Bahkan sekarang ini di Kalimantan Barat, pusat daerah saya, kabupaten saya, sekarang mulai banjir. Yang tadinya jarang banjir, tiba-tiba banjir. Sesuatu yang banyak berubah. Memang salah satu penyebabnya penebangan pohon, ya, penebangan pohon. Tetapi sesuatu yang jarang terjadi sudah mulai terjadi. Nah, di dalam kehidupan kita banyak fenomena alam yang sesungguhnya membuat kita harus belajar. Sekarang kita tahu bersama resesi kesehatan, corona belum berakhir, bahkan DKI Jakarta besok akan memperlakukan PSBB. Tadi saya melihat berita, ternyata Ade Yasin, bupati kita, kenal bupati kita kan? Ade Yasin, mungkin kita tidak pernah berjumpa, setidaknya kita mendengar nama Ade Yasin, sudah mengeluarkan juga, ikut juga. Karena Bogor merupakan penyangga ibu kota. Jadi apa yang dibuat, itu akan dikerjakan juga. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita berada dalam masa penantian sesungguhnya. Kita berada dalam masa penantian, menantikan apa? Menantikan kedatangan Tuhan Yesus, datang kali yang kedua. Kapan waktunya kita tidak tahu, tetapi kalau kita belajar dari fenomena alam, ada hal-hal yang terjadi di luar kemampuan kita, di luar prediksi para ahli. Sesuatu yang tidak pernah terjadi, tetapi itu yang terjadi. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, fenomena alam membuat kita belajar bahwa sesungguhnya dunia di mana kita berada ini adalah dunia yang fana dan berakhir. Dunia yang fana. Dan kita mau belajar bersama bahwa dunia di mana kita berada diwarnai dengan penderitaan dan kesukaran. Sekarang banyak orang yang mengeluh karena situasi memang sulit. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita tahu salah satu syarat untuk penerbangan rapid test. Gubernur Kalimantan Barat minggu yang lalu berkata bahwa rapid test bukan lagi salah satu syarat untuk penerbangan, tetapi swab. Nah, swab ini kan mahal, 1.700.000 sampai 2 juta. Artinya dunia di mana kita berada sulit dan sukar. Dan selanjutnya bahwa dunia di mana kita berada adalah sifatnya sementara, memang sementara dunia di mana kita berada. Dunia di mana kita berada sementara. Ini kita mau belajar dari fenomena alam yang terjadi. Nah, sesungguhnya kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki hati yang terus melekat kepada Tuhan. Belajar dari fenomena alam yang terjadi membuat kita sadar bahwa apapun yang ada di dunia ini akan berakhir. Karena Yesus berkata melalui firman Allah, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu." Perenungan kita bersama hari ini adalah apa yang harus kita renungkan dan lakukan. Belajar dari fenomena alam yang tidak bisa kita prediksi ini. Melihat keadaan yang tidak bisa memberikan kepastian dan janji dalam hidup kita. Ada kalanya kita berada dalam situasi yang takut, gentar. Tapi bukan berarti kita menjadi orang yang penakut dan suka gentar. Tetapi di balik semuanya itu, kita memiliki pengharapan hanya kepada Tuhan saja. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, melalui khotbah saya, melalui firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini, maka ada 4 hal yang akan kita
renungkan bersama-sama, dan apa yang perlu kita kerjakan sebagai anak-anak Tuhan, belajar dari fenomena alam berkaitan dengan kedatangan Tuhan Yesus. Nah, yang pertama yang perlu kita renungkan dan kita lakukan adalah jadilah orang percaya yang waspada dan siaga. Jadilah orang percaya yang waspada dan siaga. Jadi kita ini mesti waspada dan siaga. Itu menjadi panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan dalam kehidupan ini. Karena sudah jelas keadaan dunia tidak bersahabat. Keadaan dunia tidak seperti yang diharapkan oleh banyak manusia, mungkin termasuk kita. Bukankah ada begitu banyak rencana-rencana kita tahun ini, tetapi berantakan begitu saja. Ada rencana yang sudah kita buat, ternyata gagal, tidak bisa kita laksanakan oleh karena situasi dan kondisi yang tidak menentukan dalam kehidupan kita, tidak menjanjikan dalam kehidupan kita. Maka jadilah orang percaya yang waspada dan siaga. Waspada menjaga diri kita. Ibarat kalau kita berada di dapur, jadilah anak-anak Tuhan yang piringnya tetap terdapat selalu bersih. Jangan sampai piring kotor. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini sebuah gambaran. Jadi jadilah orang percaya yang tetap waspada dan siaga. Seolah-olah besok Tuhan akan datang. Seolah-olah memang akan berakhir kehidupan kita. Masih ingat cerita seorang yang penjaga kebun yang tiap hari membersihkan kebunnya. Tetangganya melihat, loh, ini orang tiap pagi dia bersihkan, tiap sore dia siram, tetapi tidak ada orang di situ. Tetangga ini penasaran. Suatu ketika dia panggil, Mas, maaf, mau tanya, sama siapa di rumah? Oh, saya sendiri. Loh, ngapain di sini? Saya menjaga pekarangan rumah ini, menjaga kebun ini. Emang yang punya kemana? Yang punya belum datang. Penasaran lagi, tetangga ini bertanya, memang kapan terakhir kali majikanmu datang ke tempat ini? Dia berkata, 5 tahun yang lalu. Lah, kenapa kamu rajin? Salah satu jawaban yang sangat menarik adalah, karena bagi saya anggap dia akan datang besok. Makanya tiap hari dia selalu membersihkan. Kalau dia tidak siaga, tiba-tiba datang, wah repot. Bapak Ibu pernah punya pengalaman kalau tiba-tiba tamu datang, rumah belum beres, Bapak Ibu lagi tidur, misalnya ketuk shalom, permisi, waduh, mata masih merah, rambut acak-acak, depan belum dibersihin, rumah lagi berantakan, mau dibuka enggak enak, enggak dibuka sudah tahu. Kalau malam kan tahu kan, lampu nyala. Kalau siang kelihatan orden terbuka semua, masa kita harus tidak buka? Akhirnya kita buka. Waduh, Bapak Ibu, saya punya pengalaman seperti kalau tamu datang masih mata merah, waduh, enggak enak banget begitu ya. Tapi beda kalau kita sudah siapkan, ya kan? Kalau misalnya telepon, nanti kami datang jam berapa sore, enak, kita persiapkan. Ya kan, termasuk di dapur juga kita persiapkan. Tapi kalau tiba-tiba tamu datang mendadak, kita salah tingkah. Ambil piring, rencana ambil piring, yang bawa gelas. Orang minta air panas, dibawa air es. Haleluya. Itu pengalaman dan situasi yang ada di sekitar kita. Nah, jadilah orang percaya yang tetap waspada dan siaga, menantikan kedatangan Tuhan. Karena fenomena alam sudah membuktikan ada banyak perubahan yang terjadi. Para ahli tidak bisa memprediksi. Inilah situasi. Karena hikmat manusia terbatas. Tapi apapun terjadi, kebenaran firman Allah menegaskan kepada kita, jadilah orang percaya yang tetap waspada dan siaga. Seolah-olah besok Tuhan akan datang. Kita siap sedia, kapanpun itu. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dunia yang sementara aja orang berjuang, bekerja siang dan malam, kita mengharapkan agar kalau bisa tidak ada kesulitan-kesukaran yang kita alami di muka bumi ini. Waktu hidup kita 70 tahun atau 80 tahun, kita berjuang setengah mati. Bagaimana dengan waktu yang bersifat kekekalan? Beberapa waktu yang lalu, mungkin bulan lalu, saya lagi bersihin ayam, ikan begitu ya, di depan. Omega mendatangi saya. Dia tanya tentang keselamatan. Waduh, ini anak datang kurang tepat sebenarnya. Saya lagi dari pasar bersih-bersih. Pak, bagaimana Pak? Kalau berdosa bagaimana? Nanti kalau Tuhan datang,
Dedek selamat atau enggak? Waduh, iya. Tanya, kenapa kamu bertanya seperti itu? Ternyata ada yang menggelisahkan dalam hatinya. Sambil bersihin ayam dan ikan, saya menjelaskan kepadanya. Akhirnya, Pak, dedek sudah baca Alkitab hari ini. Kalau sudah baca Alkitab masuk surga enggak? Apa? Haleluya. Tidak menjamin, tapi orang yang mengasihi Tuhan, dia pasti siapkan waktu untuk membaca firman Allah. Karena dalam firman Allah kita belajar bagaimana kita menjadi orang yang waspada dan siaga. Jadi orang percaya yang waspada dan siaga, seolah-olah besok Tuhan datang. Kemarin hari apa tuh ya? Ada razia masker di Baygon. Langsung guru-guru amal mulia, waduh Pak, ini guru-guru amal mulia karena saya masuk, mereka masukin juga di grup. Waduh, kasih tahu tukang kita. Kayaknya tukang kita tadi tidak pakai masker lah seperti itu. Bahaya, razia Satpol PP dan polisi. Saya tidak tahu apakah berlaku hanya 1 hari atau kapan. Nah, kita sebagai anak-anak ini contohnya bahwa pakai masker tiap hari. Ya, waspada dan siaga. Kalau ditilang 250.000, masker berapa harganya? 5.000 ya, 10.000 lah ya. Apalagi masker batik, ada masker batik gratis, oh enak banget ya. Kayak yang saya pakai ini, Pak Adi pakai ini gratis. Masker batik melambangkan Indonesia, haleluya ya. Luar biasa. Jadi waspada dan siaga. Jadi orang percaya yang waspada dan siaga karena Tuhan memang akan datang. Cuma kita tidak tahu waktunya. Tapi bila ketika Tuhan datang, kita tetap didapati sudah siap dan siaga. Karena ayat yang ke 31 dikatakan, dan ia akan datang menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Kalau kita teliti bagian firman Tuhan ini, sungguh dahsyat sesungguhnya. Tuhan akan datang menyuruh malaikatnya, akan ada bunyi sangkakala. Bapak Ibu pernah dengar bunyi sangkakala? Kalau belum pernah nanti pulang, kalau ada paket kuota internet, ya buka bunyi sangkakala. Klik aja bunyi sangkakala. Ya bunyi musik sangkakala. Nanti dicoba, dengar. Itu gambaran Tuhan datang bunyi sangkakala. Yang dipilih akan dijemput. Itu orang yang waspada dan siaga. Jangan kita menjadi anak-anak Tuhan yang terlena. Itu yang pertama yang kita akan renungkan. Yang kedua adalah, jadilah orang percaya yang terus dekat kepada Tuhan. Jadilah orang percaya yang terus dekat kepada Tuhan. Jangan jauh-jauh. Kalau orang dekat itu pasti yang pertama mendapat info. Orang yang dekat itu adalah orang yang pertama mendapat hadiah. Biasa kan orang yang terdekat dulu kan dihubungi tetangga kiri kanan. Tapi kalau kita jauh-jauh, terkadang kita tidak dapat info. Padahal Tuhan sudah datang mendekati kita. Nah, kita sendiri tidak mau dekat dengan Tuhan. Dekati Tuhan dengan hidup kita, dengan doa-doa kita, dengan penyembahan kita. Dekati Tuhan dengan kerinduan hati kita. Dekati Tuhan bukan dengan paksa, tapi memang kerinduan dari hati kita. Aku mau dekat dengan Tuhan. Aku mau melekat dengan Tuhan. Karena fenomena alam sudah tidak bersahabat lagi. Kita belajar dari fenomena alam. Nah, makanya sebagai anak-anak Tuhan, jadilah orang percaya yang terus dekat dengan Tuhan. Daud adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Hatiku melekat kepada Tuhan. Jiwaku hancur kalau dekat dengan Tuhan. Oh, luar biasa. Karena dia merasakan bagaimana belasan pelukan Tuhan. Bagaimana dia merasakan belayan Tuhan. Bagaimana dia merasakan pemeliharaan Tuhan atas kehidupnya orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sejauh mana kita dekat dengan Tuhan? Tuhan sesungguhnya dekat dengan kita. Tetapi terkadang kita yang menjauhkan diri daripada Tuhan. Jauhkah Tuhan dari kita? Tidak, tetap ada. Banyak pertanyaan yang muncul 7 atau 8 bulan terakhir ini. Kalau Tuhan ada, mengapa pandemi belum berakhir? Bukankah banyak anak-anak Tuhan sudah berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan? Bahkan begitu banyak juga anak-anak Tuhan yang sudah dipanggil Tuhan oleh karena COVID-19 atau COVID-19 ini. Tapi pertanyaan saya, orang yang meninggal dalam Tuhan sekalipun harus meninggal dengan cara COVID, mereka akan bertemu dengan Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadilah orang percaya yang dekat dengan Tuhan dalam doa-doa kita.
dalam pergumulan kita, dalam hubungan kita, dalam komitmen hati kita. Kita menjadi orang yang dekat dengan Tuhan. Nah sekarang sesungguhnya gereja yang sejati itu adalah bukan menyangkut gedung, tapi gereja yang sesungguhnya adalah pribadi orang itu sendiri. Kalau kita tidak beribadah di rumah, maka di mana di gereja maksudnya, di rumah pun kita melakukan ibadah itu dekat dengan Tuhan. Mari kita menjadi keluarga yang bersama-sama membangun sebuah keluarga yang dekat dengan Tuhan. Jangan jauh-jauh daripada Tuhan, dekat dengan Tuhan, melekat kepada Tuhan. Panggil Dia siang dan malam. Ada banyak waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Makanya istilah saya, untuk waktu makan kita ada, untuk waktu kongko-kongko dengan keluarga kita ada, untuk waktu masak kita punya waktu, untuk main HP, wah tidak terhitung kayaknya ya. Tetapi untuk dengan Tuhan, bagaimana waktu kita? Mari kita menjadi orang-orang yang menyiapkan waktu kita dengan Tuhan. Karena Tuhan rindu kita dekat dengan Dia. Tuhan tertarik dengan orang yang melekat kepadanya. Hari ini firman Tuhan menawarkan kita, mari jadilah orang-orang percaya yang melekatkan diri kepada Tuhan. Siapa dapat kita andalkan dalam kehidupan kita? Tidak ada. Hanya Tuhan saja yang perlu kita andalkan dalam kehidupan kita. Langkah yang pertama yang kita kerjakan adalah, mari kita mau berlari mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan, ini aku anakmu, bergantung kepada Tuhan saja. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga yang kita lakukan hari ini adalah, jadilah orang percaya yang hidup dalam firman dan kebenarannya. Jadilah orang percaya yang hidup dalam firman dan kebenarannya. Jadi kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dalam firman Allah. Situasi zaman sudah disampaikan oleh Alkitab. Apakah Alkitab relevan dengan keadaan zaman? Iya, relevan. Apapun terjadi sudah dikatakan oleh Alkitab. Jadi jangan jadi anak-anak Tuhan yang jauh dari firman Allah. Ini ada salah satu cerita. Orang kaya tapi bodoh, haleluya ya. Tapi tidak semua orang kaya bodoh. Ceritanya begini. Bodoh dalam pengertian dia kurang pengetahuan, dia kaya. Suatu ketika diajak ke mall. Ini mall ya? Iya ini mall. Orang kaya banyak duitnya. Tapi ini salah satu kerugian jika kita kurang pengetahuan. Dia pergi ke mall. Dia lihat eskalator. Waduh, tangga berjalan. Dia lihat, wah, luar biasa. Tempat pemanggangan katanya, coba. Tempat pemanggangan. Orang mau masuk lift, dia marah. Jangan masuk, jangan masuk. Tapi orang gak dengar dia. Yang masuk itu orang Cina. Haleluya. Yang masuk orang Cina. Tiba-tiba dia tunggu, memang itu orang kenapa masuk? Saya sudah larang jangan masuk ke pemanggangan yang besar itu. Nah tiba-tiba selang beberapa menit buka lift, yang keluar orang Papua. Tuh kan, tadi putih menjadi hitam, gosong. Ini orang kurang pengetahuan, tidak tahu apa-apa. Itu bukan pemanggangan, itu tempat apa tuh? Lift. Tempat orang naik, ya naik turun. Dikatakan tempat pemanggangan yang besar. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, isi hidup kita dengan kebenaran firman Allah. Karena apapun terjadi di muka bumi ini sesuai dengan firman Tuhan. Yang setia tetap setia. Kita harus mengerti, memahami banyak hal melalui kebenaran firman Allah. Di mana kita tahu kebenaran firman itu ada menjelaskan kepada kita. Jadilah orang percaya yang hidup dalam firman dan kebenaran. Ini rumusan firman Tuhan, rumusan Allah yang Tuhan tawarkan kepada kita adalah salah satunya dalam kitab Injil Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sejauh mana kita hidup dalam firman? Kita hidup dalam firman, maka Tuhan akan menolong kita. Hidup dalam ketaatan kepada firman, maka Tuhan akan menolong kita. Jangan hidup dalam buayan pemikiran kita yang lebih daripada firman. Terkadang pikiran kita nggak bisa, nggak usah, ngapain? Nah, itu pikiran kita. Tapi biarlah kita belajar. Kata-kata kita adalah kata-kata firman. Tindakan kita adalah tindakan firman. Bahkan keputusan kita adalah firman. Bahkan menilai situasi alam yang ada, situasi fenomena yang terjadi, yaitu berdasarkan firman Tuhan. Dan yang terakhir ini yang keempat. Apa yang kita renungkan bersama-sama? Yang pertama tadi, jadilah orang percaya yang waspada dan siaga. Yang kedua, jadilah orang percaya yang tetap dekat dengan Tuhan. Dan yang ketiga, jadilah orang percaya yang hidup dalam firman dan kebenarannya. Dan yang keempat adalah, jadilah orang percaya yang tidak mengabaikan peringatan tentang hari Tuhan.
Jadilah orang percaya yang tidak mengabaikan tentang peringatan hari Tuhan. Ada yang berkata, nanti dulu deh. Makanya seperti saya katakan, ada dua hal yang tidak disingkapkan oleh Alkitab kepada kita. Yang pertama adalah hari tanggal kita mati. Yang kedua adalah hari kedatangan Tuhan. Karena ayat yang ke-36 dikatakan, tetapi tentang hari dan saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Jadilah orang percaya yang tidak mengabaikan peringatan tentang hari Tuhan. Hari Tuhan pasti akan datang, masalah waktunya kita tidak tahu. Banyak orang yang memiliki asumsi, jangan-jangan ini tanda kedatangan Tuhan. Pandemi COVID-19 ini. Apakah tanda-tanda kedatangan Tuhan? Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hari ini kebenaran firman Tuhan menjelaskan kepada kita, jadilah orang percaya yang tidak mengabaikan peringatan tentang hari Tuhan. Biar kita tetap siap-siap, berjaga-jaga dalam kehidupan kita untuk tetap hidup dalam kasih dan ketaatan kepada Tuhan. Itu yang terindukan dalam kehidupan kita. Ini sebuah rahasia yang besar, karena melampaui hikmat dan akal manusia. Tetapi orang yang berakal dan hidup dalam hikmat Tuhan, dia tetap menjadi orang yang taat. Kapanpun waktunya Tuhan, dia harus siap. Kapanpun waktunya Tuhan, situasi apapun, hatinya tetap siap. Karena tidak menjadi orang yang mengabaikan peringatan tentang hari Tuhan. Artinya tidak mengabaikan peringatan tentang hari Tuhan adalah kita mempersiapkan kehidupan rohani kita. Kita tetap mempercayai Tuhan dalam segala langkah kehidupan kita. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dalam kebenaran firman Allah hari ini, belajar dari fenomena alam, kita menjadi orang percaya yang waspada dan siaga. Yang kedua, kita menjadi orang percaya yang tetap dekat dengan Tuhan. Yang ketiga, kita menjadi orang percaya yang hidup dalam firman dan kebenaran. Dan yang keempat, jadilah orang percaya yang tidak mengabaikan peringatan tentang hari Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur hari ini. Kebenaran firman Allah menyatakan dan menyaksikan secara tegas bahwa Engkau akan datang dengan berbagai tanda. Salah satunya adalah fenomena alam. Keadaan di sekitar kami banyak yang berubah. Tapi hari ini kebenaran firman-Mu meneguhkan kami ya Tuhan. Tolong kami semua ya Tuhan. Bila kami boleh menjadi orang-orang percaya yang tetap waspada dan siaga. Menjadi orang percaya yang tetap dekat kepada Tuhan. Menjadi orang percaya yang terus hidup dalam firman dan kebenaran itu, dan menjadi orang percaya yang tidak mengabaikan peringatan hari Tuhan. Kuduskan berkati kami semua ya Tuhan. Kami percaya kami ada dalam pemeliharaan, kami ada dalam perlindungan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, berkati kami semua, baik kami yang ada di gereja ini, bahkan umat-Mu yang berada di rumah. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, bahkan kami juga berdoa, menyerahkan kesempatan di mana kami akan memberikan persembahan selepas ibadah ini. Baik kami di tempat ini, jemaat di rumah, Engkau memberkati Tuhan. Apapun jenis persembahan yang sudah kami persiapkan, baik persepuluhan, ucapan syukur, kolekte kami, Tuhan kiranya memberkati, agar apa yang kami beri boleh memuliakan nama Tuhan, dan setiap kami diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Terima kasih banyak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk waktu ini. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebelum saya memimpin kita dalam komitmen kemuritan, saya memberikan kesempatan kepada kita semua untuk beberapa jemaat untuk bersaksi. Adakah di antara kita yang hari ini siap bersaksi? Satu keluarga? Belum ada? Oke, kalau belum ada, saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Ya, kita akan bersama-sama mengikrarkan komitmen pemuritan. Sebagai jemaat Kristen yang ingin melayani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak ada seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengakui iman rasuli yang berbunyi demikian.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bersama-sama kita akan memuji Tuhan dengan pujian Lingkupiku dengan sayapmu. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita. Ketenangan sejati hanya ada di dalam Tuhan. Arahkanlah hati, pikiran, keyakinan, dan iman kita kepadanya, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah,
kembali saat teduh secara pribadi. Terpujilah nama Tuhan, ibadah minggu selesai. Selamat pagi, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.